Baik, kepada para peserta diharapkan agar bersiap-siap karena pelaksanaan pendidikan dan pelatihan public speaking akan kita mulai. Pada kesempatan kali ini, kita mengangkat tema Show Your Quality with Communication. Dan juga kita akan ditemani oleh Bapak Fauzan selaku narasumber pada kali ini. Baik, terima kasih Bapak Abrar atas kesempatannya. Sebelumnya saya juga akan memperkenalkan diri terlebih dahulu. Nama saya Muhammad Fauzan. Di sini saya sebagai narasumber dalam pendidikan dan pelatihan public speaking pada kesempatan kali ini. Di sini saya akan menjelaskan mengenai apa itu public speaking serta tips melakukan public speaking yang menarik serta materi public speaking yang menarik. Baik, selanjutnya saya akan menjelaskan apa itu public speaking. Setiap orang pasti dapat berbicara, tetapi tidak setiap orang mampu berbicara secara mudah dan menarik di depan umum. Berbicara di depan umum merupakan sebuah kemampuan atau skill yang dapat dipelajari. Tekniknya dapat dengan mudah dipelajari dan sudah menjadi hal umum yang dapat dilakukan oleh banyak orang. Mungkin bagi sebagian orang tidak terbiasa berbicara di depan umum. Berbicara di depan umum merupakan hal yang sulit untuk dilakukan. Hal tersebut terjadi karena seseorang kadang merasa tidak percaya diri dan tidak menyiapkannya dengan benar. Kegunaan berbicara di depan umum sekarang ini tak hanya berlaku untuk mereka yang berada di perguruan tinggi atau ranah pendidikan saja. Berbicara di depan umum berlaku di ranah mana saja, seperti jika di kampung, berbicara di depan umum digunakan dalam acara arisan, pidato, atau seperti dalam ranah keagamaan. Berbicara di depan umum digunakan untuk ceramah keagamaan. Tentunya, tak jarang sekarang ini, berbicara di depan umum merupakan salah satu hal yang menjadi tantangan tersendiri dalam kehidupan sosial dan kehidupan profesional. Bagi mereka yang sudah dikenal atau terbiasa berbicara di depan umum, mudah baginya untuk menguasai audiens. Tetapi bagi sebagian mereka yang tak terbiasa berbicara di depan umum, akan menganggap bahwa berbicara di depan umum merupakan hal yang menegangkan dan menakutkan. Istilah public speaking bermula dari para ahli retorika yang mengartikannya sebagai suatu keahlian berbicara atau berpidato, di mana istilah tersebut sudah berkembang sejak abad sebelum Masehi. Disebutkan juga bahwa public speaking adalah salah satu rumpun atau kelompok keluarga dari ilmu komunikasi atau retorika. Pada pengertiannya, retorika memiliki pengertian yang mirip dengan public speaking, yaitu seni berkomunikasi secara lisan yang dilakukan oleh seseorang ke sekelompok orang secara langsung bertatap muka. Sebagai contoh yaitu pidato, moderator, MC atau Master of Ceremony, dan dalam presentasi. Lalu selanjutnya ada tips melakukan public speaking yang menarik. Untuk mendapatkan hasil maksimal dari presentasi, kamu perlu menghibur dan memukau audiens. Berikut ini adalah 9 tips berbicara di depan umum yang akan membantu mendapatkan perhatian audiens dan membuat mereka terkesan sampai semua informasi yang kamu sampaikan selesai. Yang pertama ada siap berbicara. Ketika mulai berbicara, kamu akan menghargai pengalaman dan persiapan sejak awal. Itu yang paling penting. Pastikan semua sumber daya yang dibutuhkan tersedia dan cukup untuk komentar di masa yang akan datang. Saat berlatih, gunakan cermin untuk melihat ke depan. Perhatikan apakah ada masalah atau cacat. Jika ada, segera perbaiki. Jika kamu memiliki masalah dalam mengucapkan kata atau frasa, berlatihlah untuk mengucapkannya dengan benar. Pengucapan yang kuat dan akurat akan meningkatkan kepercayaan diri sehingga penampilanmu jadi lebih bagus. Lalu yang kedua ada bahasa tubuh. Komunikasi fisik yang baik memiliki pengaruh yang besar terhadap pesan yang diterima dan diinterpretasikan oleh audiens. Melatih bahasa tubuh yang baik dan pertahankan kontak mata dengan audiens, namun jangan berlebihan. Kamu tidak ingin terlihat kaku atau gugup, bukan? Cobalah untuk terlihat santai dan tidak keras kepala di depan penonton. Jangan menyilangkan tangan, melambaikan tangan di depan atau di belakang,
atau memasukkan tangan ke dalam saku celana ketika berbicara di depan umum. Kamu bukan sedang ingin menjadi seorang pemimpin. Lalu yang ketiga ada nada suara atau tone of voice. Suara memiliki pengaruh yang besar terhadap cara pesan disampaikan kepada audiens. Kamu harus menjadi aktor yang terlatih untuk berbicara dengan jelas dan percaya diri. Pastikan orang di barisan belakang bisa mendengar suaramu, tetapi jangan terlalu keras pula untuk orang yang ada di depan. Suara yang terlalu pelan nantinya akan membuat audiens merasa bosan, sehingga tanpa sadar kamu akan berbicara secara cepat untuk segera mengakhiri pembicaraan. Ubah cara bicaramu dengan memperhatikan intonasi untuk menarik perhatian audiens. Lalu selanjutnya tetap kendalikan emosi karena stres yang berlebihan dapat mengalihkan perhatianmu dan merusak pesan yang akan disampaikan. Lalu yang keempat ada mengenali penonton. Ketika berbicara di depan umum, maka akan bertemu dengan orang yang berbeda dari latar belakang yang juga berbeda, mulai dari anak sekolah hingga seorang ahli. Pastikan konten, bahasa, nada suara, dan bahasa tubuhmu sesuai dengan audiens. Cobalah juga untuk memahami mengapa audiens kamu mendengarkan. Bagaimana cara memahaminya? Yakni dengan menempatkan dirimu seolah menjadi audiens dan tanyakan kepada dirimu sendiri mengapa menghadiri presentasi tersebut serta apa yang dapat diharapkan dari presentasi tersebut. Lalu yang kelima ada mengatasi ketakutan. Lebih mudah untuk berbicara daripada diam saja, tetapi ini adalah awal yang baik untuk memahami bagaimana rasa takut dapat mempengaruhi ketika berbicara di depan umum. Dengan persiapan yang tepat, kamu akan merasa tenang. Hindari minum kafein sebelum tampil karena kafein dapat meningkatkan kecemasan. Jika merasa haus, minumlah air putih biasa. Kamu bisa memilih makanan yang tinggi gula untuk mengurangi stres dan meningkatkan konsentrasi. Dan juga, perlu kamu ingat bahwa audiens tidak tertarik untuk melihatmu, tetapi mereka ingin mendengarkan informasi yang akan disampaikan. Mereka adalah teman, bukan musuh, jadi mereka tidak mengharapkan kamu untuk jatuh. Lalu selanjutnya yaitu ada hapus catatan-catatan kecil. Jangan membuat catatan di atas telapak tangan atau dimanapun. Bahkan jika kamu punya waktu lebih baik untuk menghafal poin-poin di setiap slide presentasi. Seringkali, orang frustasi dengan catatan kecil yang mereka miliki dan penyajian pesan menjadi kaku dan tidak menarik. Jika hendak menggunakan catatan kecil, lebih baik gunakan kertas kecil saja. Lalu selanjutnya yaitu menggunakan slide presentasi yang berbeda dan unik. Jika menggunakan slide, buatlah menjadi menarik dan secara tidak langsung dapat membuat orang untuk belajar lebih banyak. Slide sering digunakan untuk menyajikan presentasi dengan jelas. Tidak apa-apa untuk mendapatkan beberapa warna atau foto ke slide tersebut, sesuaikan dengan kreativitas saja. Pastikan ukuran font cukup besar untuk menonton di barisan belakang, tetapi tidak membuat mata sakit di barisan depan. Gambar, video, atau animasi tambahan untuk membuat topik yang disajikan lebih jelas dan lebih mudah dipahami. Lalu yang kedelapan ada nikmati presentasi. Jika kamu selaku pembicara saja bosan, audiens mungkin juga bosan. Jadi ketika kamu tampil di atas panggung, tersenyumlah dengan tulus dan bahagia. Saat kamu merasa nyaman di atas panggung, tambahkan humor untuk meringankan suasana hati. Teknik ini dinilai mampu membantu pembicara merasa tenang dan bahagia. Lalu yang terakhir ada belajarlah dari kesalahan. Setelah berbicara di depan umum, pertimbangkan apakah ada kesalahan ketika tampil tadi. Jika semuanya berjalan dengan baik, katakanlah bahwa kamu memiliki presentasi yang bagus hari ini. Namun, apabila ada sesuatu yang mengganggu dan bahkan membuatmu merasa bermasalah, analisalah penyebabnya. Hal tersebut supaya pada penampilan selanjutnya, kamu tidak perlu mengulangi kesalahan yang sama, karena kamu sudah memiliki strategi lain. Lalu selanjutnya, saya juga akan memberikan contoh-contoh materi public speaking yang bisa kamu gunakan agar penampilanmu jadi lebih menarik. Yang pertama yaitu menjelaskan ketidaksempurnaan diri. Setiap orang pasti memiliki kekurangan, misalnya bentuk wajah, kebotakan, dan lemak tubuh. Berdasarkan survei, pemirsa sebenarnya lebih suka dengan topik yang tidak merendahkan sesuatu atau menunjukkan ketidaksempurnaan seseorang. Faktanya, materi public speaking ini bagus karena membuat penonton tertawa. Kamu tidak perlu lagi takut dikritik. Di sisi lain, penonton mungkin lebih terkesan dengan sikap dan keagunganmu. Lalu yang kedua ada berbagi kekalahan hidup yang pernah dialami.
Jika kamu pernah membuat kesalahan, maka dapat dijadikan materi untuk memantik pembicaraan di depan umum. Ketika menceritakan kekalahan tersebut, sisipkan pula kata-kata humor. Humor tersebut dapat mengambil ceritamu ketika atasanmu mengkritik karena mengenakan seragam yang salah. Ide ini mungkin lebih menarik, tetapi kamu juga perlu mempertimbangkan cara dalam penyajiannya. Tunjukkan sebagai lelucon, bukan keputusasaan atau bentuk depresi. Kamu tahu, tujuannya bukan untuk meningkatkan penonton, tetapi untuk menghibur. Lalu yang ketiga ada pengalaman pertama dari sesuatu. Ada banyak keuntungan berbicara di depan umum. Namun, butuh proses untuk mendapatkan pembicara yang baik. Kamu bisa ungkapkan tentang pengalaman pertamamu sebagai pembicara. Awalnya, kamu mungkin sering malu dan bingung harus berkata apa dan kesalahan kecil lainnya. Kamu juga dapat menyampaikan humor dan menjangkau penonton, sehingga tidak akan berkecil hati dari pengalaman pertama. Nah, pengalaman itu sekarang dapat digunakan dengan jelas di depan para penonton. Lalu selanjutnya yaitu berbicara tentang hal yang membuat galau. Kamu juga dapat mengatakan pengalaman ketika tengah berada di dalam situasi stres atau galau. Tentu saja, para penonton juga akan merasakan hal itu. Bahkan, cerita akan tragedi kisah cintamu juga dapat menjadi sebuah komedi. Lalu yang kelima ada berbicara apa yang dimiliki bersama teman-teman atau materi tongkrongan. Berbicara dengan teman adalah salah satu langkah paling efektif dalam memilih topik, yakni dengan mengobrol dengan teman sekitar, kamu mungkin mendapatkan ide dan ide gagasan yang berbeda dalam obrolan. Tetapi, apa yang kamu coba pahami selama diskusi? Nah, hal-hal unik yang kamu bicarakan dengan teman juga bisa jadi materi public speaking yang menarik. Jika kamu tidak dapat menemukan tempat untuk ngobrol dengan teman-teman, itu akan menjadi hambatan. Coba lihat sekeliling, misalnya isu lingkungan di sekitar rumah atau rumah teman yang bisa menjadi topik yang berkaitan dan bisa dibicarakan di depan umum. Lalu yang keenam ada majalah atau surat kabar jadi sumber informasi terbaik. Majalah atau surat kabar bisa jadi sumber informasi yang lengkap, jelas, akurat, dan terpercaya sekaligus jadi bahan materi public speaking. Belum lagi, perbincangan sehari-hari yang kekinian ini bisa dijadikan wawasan dan sumber inspirasimu untuk mengidentifikasi isu-isu baik yang terkait dengan isu wacana publik. Misalnya seperti topik tentang hukum atau ketertiban. Oleh karena itu, kamu dapat mencari majalah dan surat kabar untuk topik hukum seperti korupsi pemerintah. Lalu yang ketujuh yaitu pengetahuan tentang pendidikan. Apa yang terjadi adalah subjek tertentu dari pengalamanmu dan kamu dapat membicarakan di depan umum. Misalnya membawa satu atau lebih topik dengan cara mengekspresikan pengalaman pendidikanmu. Setiap orang pasti memiliki pengalaman pendidikannya. Jadi, materi public speaking ini bisa relate dengan orang banyak. Lalu yaitu pengalaman sehari-hari. Setiap hari adalah pengalaman yang istimewa dan tak terlupakan seperti dari pengalaman keluarga dan teman kita sehari-hari. Dalam kehidupan kita sehari-hari, contohnya ketika kita pergi ke sekolah dan berbelanja, semuanya ada di sekitar kita atau jalan-jalan di taman. Nah, itu dia sudah selesai materi kita pada kali ini tentang public speaking. Baik, kita akan memulai sesi tanya-jawab. Yang ingin bertanya, silahkan nyalakan mic-nya dan perkenalkan diri terlebih dahulu. Baik, Ifdah, silakan berikan pertanyaanmu. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, saya Ifdamatu Sylvia. Saya izin bertanya, menurut Pak Fauzan, seberapa penting public speaking dalam kehidupan sehari-hari? Terima kasih. Baik, sebelum saya menjawab, apakah ada yang ingin memberikan jawaban terlebih dahulu? Oke, Ajeng, silakan berikan jawabanmu. Halo, Assalamualaikum. Perkenalkan, nama saya Ajeng Indra Suara. Menurut saya, pentingnya public speaking dalam kehidupan sehari-hari yaitu ketika kita melakukan komunikasi, baik komunikasi dua arah maupun komunikasi satu arah. Hal tersebut menjadikan kemampuan public speaking kita itu sangat diperlukan. Seperti itu, Pak. Baik, terima kasih Ajeng atas jawabannya. Betul sekali, jawaban kamu sudah cukup sempurna. Namun di sini saya akan menambahkan bahwa
Dengan menguasai kemampuan public speaking, kamu membuka lebih banyak peluang untuk dirimu sendiri, bukan hanya dalam karir, tapi juga dalam berbagai aspek dalam hidup, yang mungkin saja baru akan kamu temukan nanti ketika jam terbangmu sudah cukup tinggi. Oke, baik, sudah selesai sesi tanya jawabnya. Selanjutnya kita akan memulai dalam praktik public speaking. Baik, apakah ada yang mau ingin maju terlebih dahulu? Atau saya akan menunjuk Naomi sebagai yang pertama dalam melakukan praktik public speaking ini. Apakah Naomi bersedia? Oke, baik, lakukan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sebelumnya perkenalkan, saya Naomi Tarida Rahelina. Di siang hari yang cerah ini, saya akan menyampaikan materi mengenai pentingnya minat baca bagi masyarakat Indonesia. Namun, pertama-tama saya ingin memanjatkan puji dan syukur atas rahmat Tuhan Yang Maha Esa untuk kesempatan yang baik ini. Hadirin yang terhormat, saat ini minat baca di Indonesia masih tergolong rendah karena fasilitas untuk menjangkau itu semua masih sulit diakses oleh masyarakat Indonesia. Maka dari itu, peran pemerintah dan masyarakat itu sendiri akan sangat penting untuk mampu meningkatkan minat baca masyarakat Indonesia. Ada beberapa langkah dan cara yang bisa dilakukan pemerintah dan diri kita sendiri untuk membantu meningkatkan minat baca, khususnya bagi anak-anak, yakni dengan cara membangun banyak perpustakaan di daerah-daerah terpencil, menyumbangkan buku untuk perpustakaan tersebut, hingga memberikan materi pelajaran membaca novel saat masih duduk di bangku SD. Oleh karena itu, hadirin sekalian, jangan pernah bosan untuk selalu menyebarkan semangat literasi bagi generasi muda kita agar minat baca masyarakat Indonesia bisa meningkat ke depannya. Mungkin cukup sekian pembahasan yang ingin saya sampaikan hari ini. Semoga semua materi yang telah saya utarakan bisa memicu semangat para hadirin sekalian untuk terus membiasakan diri membaca buku di setiap kesempatan yang ada. Bila ada ucapan atau kata yang salah, mohon dimaafkan. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Baik, sebelum saya mengomentari, sebelumnya praktik public speaking yang dilakukan Naomi itu sudah cukup baik dan hampir sempurna. Apakah ada yang ingin memberikan kritik kepada hasil praktek yang dilakukan oleh Naomi? Oh, baik Ajeng, silakan. Halo, selamat siang. Perkenalkan, nama saya Ajeng Ayudra Suara. Menurut saya, materi yang disampaikan oleh Naomi itu cukup informatif, namun dalam penyampaiannya masih belum sempurna, baik dari segi ekspresi yang dikeluarkan ketika penyampaian informasi tersebut. Terima kasih. Iya, benar sekali Ajeng, jawaban yang tepat. Memang pada penampilan praktik public speaking yang dilakukan Naomi, yang pertama yaitu ekspresinya cukup datar. Padahal bahasa tubuh merupakan salah satu hal penting dalam penyampaian informasi dari pembicara kepada orang. Lalu selanjutnya yaitu pada penguasaan. Penguasaan juga merupakan hal yang penting. Kalian harus mampu untuk menguasai materi yang akan kalian sampaikan kepada sekelompok orang. Hal tersebut bisa menjadi nilai lebih dari penonton kepada pembicara. Nah, sudah selesai pendidikan dan pelatihan public speaking yang kita lakukan pada saat ini. Sebelumnya saya ingin mengucapkan kepada Bapak Abrar selaku panitia dalam melancarkan diklat public speaking ini berjalan dengan baik dari awal hingga akhir. Sama-sama teman-teman semua. Semoga pendidikan dan pelatihan mengenai public speaking ini dapat membantu kalian semua dalam meningkatkan kepercayaan diri kalian dalam melakukan komunikasi di ruang publik. Dan juga saya berterima kasih kepada Bapak Fauzan karena sudah menemani kita dan memberikan ilmu-ilmu yang bermanfaat
Semoga kalian dapat menerima materi tersebut dan mempraktikannya secara langsung. Kurang lebihnya mohon maaf. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih, Pak.